Pagi, Pak Antonius. Pak Antonius yang pertama. Mhm. Oh gitu, yang pertama. Ya, tapi Bu Afni juga belum masuk. Ditunggu dulu ya Pak ya. Baik, Pak Antonius, kita mulai saja. Nanti Bu Afni sedang itu riuh ya tadi di Zoom pertama seperti itu. Oke, saya buka dulu ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Pak Antonius, sebelumnya saya ucapkan selamat telah mencapai pada tahap ini, yaitu ujian komprehensif hari kedua ya. Yang Pak Antonius harusnya orang kedua, jadi pertama, jadi emang harus siap gitu ya. Oke, Pak Antonius, mohon maaf sebelumnya saya menonaktifkan kamera, khawatir sinyal juga memang lagi kendala gitu ya, jadi saya nonaktifkan. Uh, sudah datang Bu Nur Afni. Selamat datang Bu Nur Afni. Selamat pagi. Uh, Pak Antonius, jadi satu mahasiswa itu diberikan waktu untuk maksimal 50 menit. Jadi Pak Antonius silahkan maksimal mempresentasikan seluruh perangkat pembelajarannya selama 10 menit. Nggak usah dibacain satu persatu, tapi digambarkan kepada kami seperti apa langkah pembelajarannya semuanya. Ya, oke, baik Pak Antonius, dipersilahkan. Silakan Pak, di-share screen. Ya, sudah Pak.
Ya, waktunya udah habis ya, Pak. Iya, Pak. Kelewatan, Pak. Ya, sudah oke. Sudah. Bapak coba buka file yang sudah diupload di LMS deh, Pak. Jangan yang dari PowerPoint. Yang satu set semua. Biar kita lihatnya nanti enak. Kemarin kan padahal udah diinfokan ya, nggak perlu pakai PowerPoint. Nggak mendengarkan ya. Ya, dibuka dulu. Ada, Pak? Harusnya sudah dipersiapkan, Pak. Ya, bisa keren dong. Oke, oke, baik, stop, Pak. Stop. Kita lihat dari awal untuk pengisian informasi di atas, Pak. Oke, ya. Sip. Oke, Bapak mengajar kelas 5 ya, Pak ya? Sudah lama mengajar kelas 5? Oh, 2 tahun ini. Selama ini? Oh, di rolling-rolling ya, Pak ya? Jadi mengalami semua jadi. Ya, udah berganti lagi. Ya, memang harus mau nggak mau ya. Jadi biar kitanya juga belajar terus, Pak. Oke, baik, Pak Antonius. Oke, ini terkait tentang ekosistem. Materinya, temanya? Iya. Oke, boleh Pak ke bawah ke KD kita lihat KD-nya. Mupel apa Pak? Bahasa Indonesia dan tadi saya lihat Bapak apa di kegiatan intinya itu 45 menit ya Pak ya? Iya. IPA-nya di sini ada berapa nih Pak IPK-nya? Untuk IPA, IPK-nya ada berapa?
2. Oke, sekarang kita lihat Pak ke IPK-nya di Bahasa Indonesia. IPK itu apa Pak? Baca Pak. Ya, mau ngetes Pak, saya ngetes. Ya, itulah gunanya kan dites. Nah, sekarang kemudian untuk pengisian IPK itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih Pak isinya? Terus kenapa Pak Antonius masuk? Contekan dari teman-teman. Ya, udah tahu, saya udah tahu lah pokoknya. Dari contekan teman-teman kan. Pokoknya hari kedua mah enak gitu ya, dapat justru malah hari pertama itu yang rugi ngasih tahu temennya, gitu ya. Nah, berarti selama ini Pak Antonius buat IPK itu selalu seperti ini Pak bentuknya. Atau Pak buat sendiri apa enggak RPP selama ini? Loh, emang kalau di sekolah itu nggak ada timnya Pak? Atau ada pelatihan? Ada nggak? Biasanya kan suka ada tuh Pak. Nah, itu uh-uh. Nah, oke. Nah, kalau seperti itu Pak, kenapa ingat Bapak? Nah, pencerahannya juga nggak cuma prima aja gitu ya, Pak Antonius itu perlu mengobok-ngobok yang namanya permen sesuai dengan apa namanya kebutuhannya ini gitu ya. Permen seingat saya permen 22 tahun 2019 gitu ya terkait dengan pengisian dari RPP gitu ya. Termasuk sama juga di langkah-langkah pembelajarannya gitu. Nah, itu perlu tahu juga tuh Pak ya, permen-permen gitu kalau ditanya, "Kalau di sini ada RPP yang disederhanakan," gitu ya. Nah, itu tahu di permen berapa Pak Antonius harus tahu udah hafal di luar kepala gitu ya. Nah, jadi kalau IPK itu tidak perlu pakai apa namanya audiensnya ya. Jadi cukup langsung dari KKO-nya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini eh, kodenya itu membandingkan teks non-fiksi dengan teks fiksi secara tepat gitu ya. Nah, ini di sini PK-nya berarti membandingkan ya Pak. Bisa jelasin nggak kayak apa Pak membandingkannya? Nah, boleh Pak dilihat ada di mana yang tadi dikerjain itu yang perlu diisi di tabel, boleh dilihat di mana. Nah, kalau kayak gitu enak lihat. Iya harus justru. Makanya saya mintanya ini, gitu kan. Kalau PPT nanti buka link lagi, buka link lagi. Nah, boleh lihat teksnya dulu Pak ke atas Pak. Saya pengen lihat teksnya yang buat dibanding. Ya, ya pokoknya mana yang tadi yang dibandingkan teksnya. Oke, sebentar Pak, maaf. IPA dulu, baru bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia dulu baru IPA? Oh, IPA dulu. Soalnya tadi bahasa Indonesia di atas, jadi saya pikir tadi bahasa Indonesia dulu, terus Bapak ngejelasin kalau IPA gitu ya.
Oke, berarti selama ini bagaimana kalau Pak Anton dia terapinnya di kelas? Baru sekarang kepikiran. Oh, nggak salah soalnya tadi ceritanya baru kepikiran, ya udah IPA dulu deh baru bahasa Indonesia gitu. Oke. Duh, emang saya yang diuji Pak? Jadi saya yang diuji nih Pak. Bapak jadi nanya balik. Ya itu mah dengan dosennya lagi kemarin yang Pak Antonius belajarnya dengan dosen seperti apa? Harusnya bertanya dengan dosennya. Ya. Oke, sekarang saya tanya, coba ini berarti kan ada teks pertama, teks yang kedua, ya, terus coba tadi tabelnya Pak. Berarti teks itu ditampilkan di YouTube. Tadi ada link YouTube-nya. Ini LKPD-nya rencananya dikasihnya gimana Pak? Iya, dalam bentuk apa Pak? Soft copy, hard copy? Iya, bentuk hard copy atau soft copy? Soft copy. Kerjainnya gimana Pak caranya anak-anaknya di checklist-checklistannya? Ah, soft copy kok buku Pak? Aha. Oke, tadi kalau langsung ngetik ini Pak Antonius rencananya ngasih dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word? Apa gimana? Oh, saya khawatir berantakan ya Pak ya nanti jadinya ya. Nah, saya punya ini Pak, punya. Bapak pernah dengar live worksheet? Nah, anak-anaknya kayaknya juga hiperaktif kan ya? Kayaknya juga kalau saya lihat seperti saya dengar tadi sepertinya anak-anaknya juga IT-nya nggak ketinggalan banget kayaknya ya Pak ya, anak-anaknya Bapak ya. Nah, mungkin Pak Antonius bisa pakai live worksheet gitu. Jadi langsung diisi, nggak harus dari laptop, dari tablet, dari handphone itu bisa digunakan Pak. Jadi IT-nya makin mantep Pak Antonius gitu ya. Soalnya sayang gitu misalkan tadi kalau bikinnya mau soft copy tapi ada yang salin di buku gitu kan ya, ada yang ini. Nah, jadi beda-beda gitu. Kalau mau bisa pakai live worksheet itu. Jadi ini hanya checklistan aja ya. Jadi yang mereka kerjakan itu yang mana ya Pak? Ah, itu bukan LKPD. Itu apa tuh Pak? Oh, tadi kan saya minta LKPD, pasti kira itu LKPD. Nah, ini taruh maaf, saya tanya dulu ya. Pak Antonius ambil tabel non fiksi dan fiksi ini Pak Antonius bikin sendiri atau gimana? Tabel non fiksi dan fiksi ini bikin sendiri. Oh, makanya tadi saya curiganya ini
Iya, seperti di crop gitu ya, screenshot di crop gitu kan, nggak dituliskan kembali. Iya. Iya, cuman sekarang kan mau diuji dan kemudian Bapak mau melaksanakan PPL gitu ya. Sekaligus nanti juga mau UKIN gitu ya. Kedepannya tidak seperti itu lagi ya Pak ya. Apalagi apa screenshotan dari buku gitu ya, buku paket di screenshot bikin aja sendiri gitu. Kalau mau pakai silahkan referensinya tapi bikin gitu kan. Dan disertakan di sumber belajar. Tadi saya lihat juga sumber belajarnya Pak Antonius cuma satu ya Pak ya. Itu harus ditambah lagi ya Pak ya, referensi itu banyak sekali. Ya, jadi makin kaya pengetahuan nanti, nggak cuma siswanya, gurunya juga gitu ya. Nah terus, oke, berarti yang anak-anak isi ini yang ini, non fiksi ini. Nah, terus tadi yang tadi sudah keisi itu ada di mana? Di buku, di bahan ajar tadi. Oh, jadi anak-anak udah ditampilkan videonya dulu baru ngisi tabel gitu. Apanya videonya nggak usah kelamaan. Pak Antoni ceritakan aja di video itu tadi. Berarti ada kan isian tabel itu ya? Apa tuh? Hmm. Ya. Ya, taruh sebentar, bentar Pak, maaf Pak. Tadi kan saya lihat ada tabel yang memang sudah keisi ya. Itu ada di dalam video. Ya, pertama bentuknya kosong. Nah, terus yang tadi udah ada isiannya itu munculnya ketika, nah, anak mengerjakan kolom tabel yang kosong ini kapan? Ada gambaran apa sudah ada penjelasan dari gurunya, bahkan sudah ada jawaban dari guru? Coba bentar Pak, maaf ya. Saya misalnya masih ini nih. Teksnya itu masih teks yang sama, masih teks yang sama. Isian yang tadi di sini mana Pak? Yang tadi di video ini, coba deh, coba liatin aja kalau nggak. Yang di video yang seperti ini, yang tabel itu seperti apa? Yang tadi. Nah, ini. Nah, ini nggak yang fiksi non fiksinya itu masih kosong. Yang ini dikasih taunya kapan? Yang bersifat hayalan kenyataan itu kapan? Setelah anak mengerjakan atau sebelum? Nah, berarti kalau kayak gitu anak tinggal nyalin atau enggak, Pak? Coba saya lihat IPK-nya Bapak. Coba ke atas tuh. Kita lihat IPK-nya. Kita cek. Oke, IPK yang apa tuh? IPA atau bahasa Indonesia tadi? Indonesia kan? Ya, oke. Sekarang saya tanya, dengan kegiatan yang seperti tadi Pak Antonius jelaskan ke saya selalu memahaminya berbeda nih ya, makanya konfirmasi. Apakah anak itu benar-benar membandingkan? Apakah peserta didik yang membandingkan? Atau gurunya yang sudah menjelaskan, jadi anak tinggal menyalin? Nah, uh,
Iya, ya ini yang sering mungkin sudah dengar dari teman-temannya yang kemarin, ini yang sering saya temui dan saya khawatirkan gitu loh. Pemilihan KKO-nya sudah C4 sampai C6 yang hot, tapi ternyata di langkah pembelajaran bahkan di fasilitas pengerjaannya termasuk di LKPD tidak sesuai dengan KKO yang dipilih gitu loh Pak. Jadi dari awal tuh sudah dikasih tahu, apalagi tadi Bapak pakai PBL kan? Nah, berbasis masalah gitu kan ya. Nah, jadi kalau kayak gitu kan tidak lagi berbasis masalah gitu ya. Anak-anak ya udah jelas di situ udah ada checklistannya bahwa mana yang tadi bersifat hayalan, mana yang nyata, udah checklistannya, udah tinggal diisi di tabel kan gitu ya. Jadi tidak benar-benar pure mereka membandingkan gitu. Seringnya juga guru itu selalu bukan selalu sih, tapi ada lah yang beralasan bahwa nanti anak saya nggak bisa, nanti anak saya nggak bisa, ini nggak bisa nyampe begini. Ya kalau gitu ngapain beli hot? Gitu loh. Iya kan? Logikanya kan gitu. Kalau memang di anak-anak kita belum, bukan tidak ya, belum. Sekarang gini juga, Pak Anton sudah punya anak, uh, atau punya adik atau keponakan yang masih kecil. Sekarang gini, bagaimana anak kecil itu bisa belajar berjalan? Bukan belajar deh, bagaimana dia bisa berjalan? Pasti belajar kan? Nah, 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 berarti orang tuanya ngapain supaya anaknya bisa jalan? Apa merintah? Nih kamu cara jalan begini, udah ngerti gitu? Enggak kan? Dengan cara apa? Diberikan stimulus. Ada step, tadi kan Pak Anton juga udah bilang, ada step-stepnya. Ketika mau berjalan dia harus belajar merangkak dulu, belajar merembet. Nah, orang tua kan harus pintar untuk memberikan stimulus. Sama Pak, sebenarnya kita pun juga begitu. Gitu. Kalau anak mau bisa, ya kita harus memberikan stimulusnya yang sesuai. Jika ingin dan memang sekarang tuntutannya adalah yang berbasis STOT, bagaimana guru bisa memfasilitasi peserta didik untuk melewati proses pembelajaran yang hot. Jangan sampai evaluasinya hot, tagihan IPK-nya hot, tapi di langkah pembelajarannya enggak. Nah, ya jelas lah anak nggak bisa. Kalau gitu kan nanti yang disalahin anaknya nih nggak bisa gitu loh. Sekarang balik lagi, bagaimana pendidik memfasilitasi begitu Pak Anton ya, ya dan seterusnya lah, makin banyak lah pokoknya ya, itu dicek, yang jelas itu dicek gitu ya, antara IPK, tujuan pembelajaran. Coba ke tujuan pembelajaran sedikit ya Pak, tadi saya juga kayaknya ada yang mau saya komentari. Nah ini video itu untuk dilihat ya Pak ya, tidak didengar. Nah, video itu kan audio visual, soalnya saya agak aneh, setelah kegiatan melihat video berarti mereka gak usah dengerin suaranya, lihat aja ya, kalau gitu gambar dong. Video itu kan audio visual. Enggak, yang poin yang pertama tuh, setelah kegiatan melihat video, apakah video itu hanya dilihat? Kalau enggak, bahasanya adalah setelah kegiatan menyimak video, gitu kan ya. Nah, itu mungkin lebih tepat daripada hanya melihat, ya. Itu ya Pak ya. Oke, cukup saya, silakan Bu Afif dilanjutkan. Ya, selesai ya, Bu Mila. Baik, Ya, Pak silakan Bu. Beni. Ya, gimana kabarnya Pak Beni? Kelihatan lebih sehat, semangat, dan percaya diri nih ya. Oh, gitu. Alhamdulillah berarti. Oke. Ya, Pak Beni, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Hari ini berhasil melaksanakan sidang kompre, walaupun nanti belum tahu hasilnya gimana ya. Jadi, selamat sudah melaksanakan sidang kompre. Karena seperti yang kita tahu, beberapa teman kita, ya temannya Pak Beni, itu belum bisa melaksanakan sidang kompre karena faktor kesehatan dan lain-lain. Jadi ini patut disyukuri ya, bisa melaksanakan. Dan ini kalau nanti lulus,
uji komprenya, maka Pak Beni akan memasuki stage selanjutnya nih ke PPL gitu. Yang mana nanti PPL itu Pak Beni akan mempraktekkan 3 perangkat yang sudah disusun. Nah, kalau nanti PPL-nya 30 hari selesai, habis itu Pak Beni ujian tuh yang sesungguhnya, UKIN dan UP, uji kinerja dan uji pengetahuan. Jadi, apapun masukan yang diberikan hari ini, itu harus dicatat betul, kemudian direvisi perangkatnya supaya ketika PPL lebih baik lagi, dan ketika UKIN mendapatkan nilai yang maksimal ya. Oke. Pak Beni, kalau saya mah tipe kalau orang yang kalau udah bagus saya bilang bagus gitu, nggak akan jelek saya bilang bagus atau bagus saya bilang jelek. Nah ini kalau saya cek perangkatnya Pak Beni bagus, bagus, rapi gitu ya. Kemudian ya walaupun ada yang kurang-kurang dikit, contoh nomor 4 ya, C berapanya itu belum ketulis. Overall kalau secara tampilan ya ini udah bagus banget gitu. Pemilihan warnanya juga oke, desainnya juga oke, nggak ada yang tabrak-tabrakan, nggak ada animasi yang menutupi teks dan seterusnya juga oke. Kemudian TPACK-nya juga udah bagus ya, lengkap. Setiap menampilkan apa, linknya disediakan gitu. Kemudian ada video, ada game, pakai YouTube, pakai Zoom, pakai Google Form juga. Nah ini udah bagus. Mungkin faktor luck-nya adalah satu, Pak Beninya masih muda, kedua, Pak Beni dari Jakarta. Ya, jadi kalau kita compare dengan daerah-daerah lain, automatically mereka tuh banyak ketinggalan ya, terutama dari segi desain, teknologi itu kurang banget. Nah, ini sebuah keberuntungan Pak Beni dari Jakarta. Jadi berhasil menunjukkan nih Jakarta memang sesuai. Kan kadang saya suka kesel ya, udah dari Jakarta, salah, teknologi kurang bagus, lagi kan bikin malu sama yang dari daerah. Nah, Pak Beni ini bagus nih, udah. Kemudian tadi saya cek ya ke bahan ajar dan ke medianya juga bagus. Dan yang paling saya suka tuh LKPD-nya bagus. LKPD bagus. Sampai ke contoh-contoh jawaban itu diberikan. Jadi kayaknya instruksi dari dosennya betul-betul didengerin gitu ya dan dilakukan itu bagus. Ini seneng, pendidik itu paling seneng kan kalau mahasiswanya betul-betul mengikuti arahan. Jadi di langkah-langkah di LKPD dikasih contoh jawabannya gitu. Nah itu bagus banget, keren. Masih ada yang kurang pasti Pak Beni ya. Kita saat menyusun ngerasanya udah oke banget, tapi itulah gunanya diuji ya. Gunanya ada orang lain yang ngecek perangkat kita. Jadi ketemulah salahnya di mana. Nah, yang masih kurang dari yang sudah hampir sempurna punya Pak Beni ini adalah materi pembelajarannya. Ya. Nah, ini Pak Beni boleh tanya-tanya sama yang kelas lain gitu misalnya ya. Materi pembelajaran itu kayak gimana sih harusnya yang ada di RPP? Nah, materi pembelajaran yang ada di RPP itu tidak copy paste dari buku, di copy ke RPP, enggak. Tapi materi pembelajaran yang ada di RPP itu disusun sesuai 4 komponen. Jadi ada 4 komponen tuh yang harus ada di materi pembelajaran pada RPP. Apa aja Pak Beni? Kontennya apa tuh? Nah, berarti belum tahu, benar ini, berarti belum tahu. Jadi 4 komponen yang harus ada pada materi pembelajaran yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya, ya, jadi nanti mungkin bisa tanya ke Pak Aris ya, kenal kan ya, Pak Aris, Pak Holis, Bu Lisa, ya, nanti Bu Marini, nah tanyalah ke orang-orang itu bagaimana menyusun materi pembelajaran di RPP, supaya 4 komponennya lengkap dan RPP Bapak makin perfect nih. Kemudian yang masih kurang lagi di RPP-nya, Bapak kan nyusun LKPD ya Pak? Ya, turun deh Pak coba ke bagian alat, bahan, atau sumber belajar. Oke. Kejauhan di atas sebelum langkah-langkah. Ya, nah di situ LKPD Bapak tulis di mana Pak? Nah itu lagi ya, LKPD malah nggak ditulis, capek-capek bikin. Habis itu Bapak kan bikin materi ajar kan ya? Ya, dimasukin nggak itu yang Purnawan itu, Antonius Guru? Kalau materi ajar bikinan Bapak mana? Nah, itu adalah bentuk tidak menghargai karya sendiri. Satu. Kedua, yang padahal dipakai itu adalah punya Bapak kan? Iya, malah punya Bapak yang nggak ditulis di situ gitu. Ya. Jadi nanti punya Bapak tulis di situ karena punya Bapak lah yang dipakai dalam proses pembelajaran.
Jadi kurang berapa tuh? Kurang 2 tadi ya, LKPD belum ada. Kemudian sumber belajarnya tadi buatan gurunya malah belum ditulis. Nah, kemudian materinya ya, tadi 4 komponen di LKP harus ada. Masuk ke langkah-langkah nih Pak. Kalau di yang saya baca, langkah-langkah yang Bapak tulis dari mulai pendahuluan sampai penutup, ini keren banget. Nah, pertanyaan saya, betul nggak Bapak kalau ngajar begitu? Oke. Ya, oke. Waktu kita udah lewat banyak nih. Harusnya sampai 9:45 nih. Oke. Langsung ya Pak Beni, ini yang masih kurang di langkah-langkahnya, yaitu motivasinya belum ada. Atau mungkin saya yang kelewat nih. Ada nggak Pak kegiatan motivasi? Ya, ditulisin Pak. Bapak kan tadi ada beberapa poin yang nggak ditulis. Nah, saya tanya dulu, fungsi dari RPP ini buat apa Pak? Acuan siapa Pak? Ya, betul. Iya, betul. Nah, ini adalah acuan guru ya Pak. Nah, jadi kalau acuan gurunya aja nulisnya banyak yang ketinggalan, apalagi nanti prakteknya. Bisa jadi itu malah ketukar-tukar langkahnya, banyak yang kelupaan gitu. Jadi harus yang lengkap. Oke, Pak Beni, karena waktu kita sudah lewat 6 menit ya, dan karena tadi masuknya juga terlambat ya, harusnya kan Bu Sumiana dulu, karena ada pertukaran sehingga terlambat. Baik, karena waktu kita habis, jadi kita cukupkan. Tadi yang masih kurang-kurang ya, materinya di RPP, LKPD belum masuk, sumber belajar buatan guru, sama motivasi. Baik, kalau gitu izin Bu Hela kita tutup. Dari Pak Beni ada closing statement silakan atau untuk menutup. Amin. Pagi. Pak Beni dipersilakan untuk live room ya. Bisa live meeting Pak, udah selesai. Beruntung Pak Antoni yang pertama. Ya.